anak-anak, sekarang kita mau belajar mengenai fluida dinamis ya. Nah, kemarin Ibu memang sudah berikan materinya begitu ya, tapi coba kita mau bahas satu persatu dulu. Semoga kalian harapannya Ibu kalian udah baca ya. Jadi hari ini tuh kita tinggal drilling, kita review, kita konfirmasi apa yang sudah kalian coba pahami, apakah sejalan begitu dengan konsepnya. Nah, yang pertama itu adalah persamaan kontinuitas. Nah, ini di sini Ibu taruh ya background pesawat terbang. Kenapa kok pesawat terbang? Jadi pesawat terbang ini adalah salah satu aplikasi dari fluida dinamis. Jadi nanti fluida dinamis itu jadi sayap ini itu kenapa dia bisa terbang? Karena ada konsep fluida dinamisnya. Keren banget nggak? Ini keren banget ya. Tapi sabar, bukan hari ini. Next time begitu ya. Sekarang kita masuk dulu. Nah, ini sebelum kita masuk di fluida dinamis ya, kita review dulu. Jadi fluida itu apa? Jadi fluida itu adalah segala zat yang dapat mengalir. Ya, zat mengalir itu bisa cair, bisa gas. Begitu. Jadi nggak cuma cairan doang ya. Bisa gas, udara itu juga bisa. Makanya ini aplikasinya ada salah satunya pesawat. Kenapa? Ada kecepatan udara di sana. Gitu. Nah, sekarang kalau fluida statis itu artinya diam, tidak bergerak. Nah, di sini kita belajar fluida dinamis. Artinya adalah kita belajar fluida yang keadaannya bergerak. Atau nanti dia akan mengalir seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, jadi fluida itu punya dua sifat ya. Yang pertama ada fluida ideal, yang satu sejati. Kita bandingkan ya antara ideal dengan sejati. Kalau ideal itu dia katanya tidak kompresibel atau tidak dimampatkan. Kalau sejati dia kompresibel. Artinya kompresibel apa sih? Kompresibel itu dia mengalami perubahan volume ketika airnya zat fluidanya ditekan. Ya, mengalami perubahan volume atau massa jenisnya. Berarti kalau yang tidak ya tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan. Yang kedua, perbedaannya kalau ideal itu tunak. Yang tidak ideal atau sejati itu adalah tak tunak. Artinya apa? Kalau tunak itu dia mempunyai kelajuan yang konstan. Kalau yang tunak itu kelajuannya tidak konstan atau dia bisa berubah-ubah. Begitu. Kemudian kalau ideal itu dia tidak kental ya. Kemarin kita belajar viskositas ya. Kalau misalkan nggak kental, berarti dia tidak mengalami gaya gesek. Kalau misalkan dia kental, berarti ada gaya geseknya. Oke, selanjutnya ada namanya aliran garis lurus. Jadi garisnya tuh cairannya lurus gitu loh, Nak. Gitu, jadi dia jelas gitu ya. Terus kalau fluida sejati dia acak-adul, dia gambarnya mengalir, tapi dia garisnya berputar dan bisa berbeda arah. Kalau ini dia straight gitu, lurus gitu ya. Next ya. Nah ini, debit aliran. Seringnya kalau misalkan kita dengar di TV ya ada berita, ya daerah Jakarta Utara, daerah Bekasi banjir, debit airnya meningkat gitu. Jadi sebenarnya apa sih debit ini? Ada yang tahu nggak debit itu apa ya? Ada yang mau coba jawab? Iya, kalian coba jawab di rumah. Tapi konsepnya adalah debit air itu adalah seberapa banyak volume air yang mengalir itu dalam satuan waktu, begitu ya. Atau seberapa air ini dia dalam kecepatan air begitu. Ini
Di sini dijelaskan bahwa debit aliran air adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir pada suatu penampang dalam waktu tertentu. Jadi berapa banyak volumenya per waktunya begitu. Nah, maka dia dapat dirumuskan dengan V per T. Volumenya satuannya meter pangkat 3 dan T-nya adalah sekon ya. Atau ini bisa dijabarkan menjadi A dikali V. Luasnya dengan kecepatannya. Begitu. Oke. Next ya. Nah, ini. Sekarang akhirnya kita masuk di dalam persamaan kontinuitas. Jadi kalau misalkan persamaan kontinuitas itu dia menjelaskan antara yang masuk dengan yang keluar. Ini ya, misalkan ada suatu pipa, bentuknya seperti ini luas penampang pipanya dengan ini kan beda ya. Dengan ini juga berbeda. Tapi di dalam persamaan kontinuitas itu debit airnya tuh sama, debit fluidanya tuh sama begitu ya, tidak ada perbedaan. Makanya dia bilang persamaan. Maka ini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 adalah sama. Tapi biasanya di dalam latihan soal ya, biasanya paling umumnya tuh 2 lah. 3 mungkin ada yang muncul gitu. Nah, karena Q1 dengan Q2 sama, maka Q1 ini kan tadi rumusnya A1 kali V1. Terus A2 itu sama dengan, berarti Q2 itu sama dengan A2 kali V2. Gitu ya. Oke anak-anak, berdasarkan persamaan kontinuitas, maka dia menyatakan kalau debit di semua titik itu sama gitu ya. Maka kalau misalkan di sini ibu punya pipa, ini misalkan area A1, ini A2. Aduh, sorry ya. Inilah, anggap gambarnya bagus banget ya. Nah, maka di sini Q1 sama dengan Q2. Di sini itu adalah debitnya sama, maka Q1 sama dengan Q2. Nah, debit itu dia dijabarkan menjadi A dikali V ya. Berarti ini kalau Q1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Oke, maka kita mendapatkan A1 per A2 ke bawah ya sama dengan V2 per V1 ini. Oke, nah biasanya ya di sini itu dia bentuk soalnya dia ke pipa ya, dia pipa begitu. Kalau pipa kan permukaannya lingkaran bentuknya, maka kita pakai luas lingkaran. Biasanya di soal itu bisa saja yang diketahui adalah diameternya. Nah, kalau diameternya yang diketahui, berarti bagaimana, nak? Nah, kita kan bisa jabarin ya. A ini adalah 1/4 VD pangkat 2. Atau kalau misalkan jari-jari, VR pangkat 2. Ya, maka kalau dari sini nanti menjadi 1/4 VD1 pangkat 2 per 1/4 VD2 pangkat 2 sama dengan V1 V2 per V1 ya. Maka yang ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, jadi dia tinggal D1 pangkat 2 per D2 pangkat 2 sama dengan V2 per V1 begitu. Nah, ini kalau misalkan dia yang diketahui adalah diameternya ya, ini. Oke, sekarang kita masuk di dalam contoh soal ya. Nah, misalkan di sini kita ibu punya pipa, ini luasnya adalah 1 meter pangkat 2, yang ini adalah 2-nya 3 meter pangkat 2.
Nah, di sini diketahui kalau misalkan V1-nya kecepatan fluida yang mengalir itu adalah 0,5 meter per sekon. Nah, tentukan fluida yang mengalir pada area 2 ini, yang pipa yang kedua. Oke, berarti kita tinggal tuliskan bahwa A1 per A2 itu sama dengan V2 per V1. A1-nya adalah 1 per A2-nya 3 sama dengan V2-nya yang ditanya per V1-nya berapa? 0,5. Maka V2 itu 0,5 bagi 3 ya nak. Atau berapa itu? Dia 0,16 begitu meter per sekon. Ya, itu ya nak. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan pipanya makin kecil, dia kecepatannya makin besar. Kalau pipanya makin gede, kecepatannya makin kecil, makin melambat. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga kalian paham ya. Dah. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.